Oke, selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita akan coba bedah gagasan-gagasan yang cukup kompleks dari sebuah ceramah mengenai gender, pernikahan, dan tantangannya di dunia modern, lalu kita sajikan dalam format yang lebih ringkas dan fokus. Iyo, kita langsung aja menyelami inti dari analisis ini yang mengurai pemikiran Syekh Imran Hussein. Beliau memulainya dengan sebuah premis dasar. Ada sebuah konflik fundamental yang saat ini sedang membentuk dunia kita. Jadi, sang penceramah ini membingkai keseluruhan argumennya di seputar satu sosok yang ia yakini sebagai dalang utama di era kita sekarang ini. Beliau mendefinisikan Dajjal, sebuah figur antikristus dalam eskatologi Islam, bukan sekedar sebagai individu ya, tapi lebih sebagai sebuah kekuatan besar di balik dunia modern yang menurutnya secara aktif melawan tatanan ilahi. Menurut beliau, konflik ini paling kelihatan jelas dalam tantangan terhadap konsep pernikahan yang tradisional, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oke, sekarang bagian yang menarik banget nih, yaitu bagaimana beliau membangun argumennya di atas filosofi gender yang spesifik, yang diambil dari pemahamannya terhadap teks-teks Islam. Pertama-tama, penceramah ini menegaskan soal kesetaraan spiritual, jadi isunya di sini bukanlah soal siapa yang lebih superior dari yang lain. Dan analogi inilah yang jadi kunci buat memahami konsep inti beliau, bahwa laki-laki dan perempuan itu bukan sama, melainkan berbeda secara fungsi dan saling melengkapi, persis seperti siang dan malam. Siang itu untuk kehidupan publik, bekerja, dan mencari nafkah, sedangkan malam itu ibarat penutup, untuk istirahat dan ketenangan. Nah, peran fungsional buat laki-laki ini beliau sebut sebagai qawamun. Ini adalah inti dari struktur masyarakat yang beliau gambarkan. Untuk mendukung pandangannya, beliau menunjuk beberapa contoh dari tradisi Islam yang menurutnya memperkuat konsep peran fungsional yang berbeda ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita akan lihat gimana filosofi ini menurut sang penceramah lagi diserang habis-habisan zaman sekarang. Beliau berpendapat bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan total antara jenis kelamin adalah sebuah serangan terhadap tatanan alamiah yang seharusnya saling melengkapi. Beliau lalu menggambarkan semacam rentetan peristiwa, ya kayak efek domino gitu, yang beliau yakini mengarah langsung pada kehancuran keluarga dan pada akhirnya kehancuran masyarakat itu sendiri. Jadi, poin yang paling penting buat beliau di sini adalah bahwa pergeseran peran ini punya dampak yang langsung dan merusak pada peran mendasar seorang ibu. Penceramah ini juga mengklaim kalau konsekuensinya tuh lebih jauh lagi. Menurutnya, saat perempuan meninggalkan peran femininnya, hal itu mengubah dinamika ketertarikan antara pria dan wanita yang pada gilirannya ia kaitkan dengan meningkatnya penerimaan hubungan sesama jenis. Nah, di bagian akhir, penceramah menyajikan sebuah visi masa depan yang katanya sudah terbentuk oleh tren-tren ini, sekaligus solusi-solusi yang menurutnya ada dalam ajaran Islam. Beliau mengutip sebuah nubuatan yang, cukup mengejutkan. Meramalkan bakal ada ketidakseimbangan demografis yang besar banget antara jumlah laki-laki dan perempuan. Dan penyebab ketidakseimbangan ini, menurut beliau, adalah faktor-faktor modern yang diklaim melemahkan kromosom laki-laki, sehingga membuat kelahiran anak laki-laki jadi lebih sedikit. Nah, untuk mengatasi masalah sosial yang mungkin timbul, beliau menjelaskan ada dua mekanisme yang ditemukan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah pernikahan plural, dan yang kedua sebuah konsep yang ia sebut milk al-yamin, yang ia tafsirkan sebagai seorang pria yang merawat seorang wanita tanpa adanya ikatan pernikahan formal. Jadi, pada akhirnya pembahasan ini membawa kita kembali pada tantangan utama yang diajukan oleh sang penceramah, bahwa umat manusia kini harus memilih di antara dua jalan yang secara fundamental sangat berbeda untuk masa depan mereka.